Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Ustaz Muhammad Sobri SAG dari Bani Atmawikeno, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Kaisirot yang hadir secara offline di Islamic Masjid Kaisirot Berangkal, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawikeno, dan Bani Abdus Syakur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang insya Allah diisi oleh beliau Bapak Muhammad Sobri dari Bani Atmawikeno dengan materi muhasabah. Dan Alhamdulillah untuk kajian Zoom malam hari ini sangat spesial karena pemateri bisa hadir langsung di Masjid Berangkal. Mudah-mudahan nanti ke depan karena suasana sudah normal kembali, seluruh pengisi pengajian bisa suatu saat bisa hadir kembali ke Masjid Berangkal ini. Bapak Ibu, karena waktu sudah malam, kita langsung mulai saja kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Sobri, kami persilahkan semua. Pak, mohon maaf di unmute niku nggih. Ngono Pak, Pak Sabri sediaan kuwi. Ya ngerti. Coba macet orang. Di unmute Pak. Kalau ngatas itu enggak. Di unmute Pak. Boleh kalau ngatas di Pak Sabri. Speakernya di mute, di unmute deh. Speakernya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap keluarga besar Atmawikeno dan semesta, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Taklim Kiai Sirat atau Masjid Al-Huda yang kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan karena nikmatnya, rahmatnya bisa melaksanakan kegiatan setiap malam Rabu ini tanpa suatu halangan. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa hadir di Masjid Nurul Huda ini, yang mudah-mudahan pertemuan Masjid Taklim ini baik itu secara online maupun offline itu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kali ini sebagaimana yang kami sampaikan, temanya berkaitan dengan muhasabah.
Rasulullah SAW bersabda, hasibu qoblaan, hisablah, hitunglah diri kamu sebelum engkau itu dihisab. Jadi ini hadis ini kami sampaikan karena sekarang ini berkaitan dengan awal tahun. Awal tahun kita kemarin alhamdulillah karena pandemi ini ya kita ambil hikmahnya nih Bapak Ibu sekalian, yang tadinya kalau malam tahun baru itu adalah hula-hula, rame-rame dan sebagainya, kemarin betul-betul bisa enggak di Jakarta, enggak di desa sama. Kalau alun-alunnya mati atau alun-alunnya ternyata bisa. Siapa yang bisa? Ternyata ya ini salah satu pentingnya kekuasaan di situ. Selama ini di woro-woro kalau kiai, kalau ustadz tahun baru rasa hura-hura ya Pak, tetap lawan ramai. Ketika penguasa yang bilang tahun baru di rumah, alun-alun matikan, nyatanya ya sepi tenanan. Dan tahun baru ini sebetulnya tugas kita adalah kita diingatkan untuk selalu melakukan yang namanya hisab. Bahasa lainnya adalah evaluasi. Awal tahun ini maka jadikan sebagai bahan evaluasi kita terhadap apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Maka hadis Nabi tadi itu, hisablah diri kamu, evaluasilah diri kamu sebelum nanti kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nanti hisabnya itu kita nunggu entah kapan ya Pak datangnya, kita yakin semua bahwa kita nanti akan dihisab. Yang hisab itu pasti ada. Karena kalau udah pada yaumul hisab nanti itu, kita itu udah nggak bisa apa-apa. Pada hari sudah tidak ada lagi persaudaraan. Persaudaraan sudah tidak ada, syafaat manusia kita, pertolongan kita juga sudah tidak berguna pada hari hisab itu. Jadi kita udah nggak saling kenal nih Pak Minje. Kenalin ini ketemu teng swarga. Ketemu teng swarga insya Allah kenal malih Pak. Tapi ketika yang hisab kita itu nggak saling kenal. Jangankan dengan tetangga, dengan yang kiamah itu anak aja bisa dibuang ya Pak saat itu. Nah, apa yang kita hisab, apa yang kita hitung di dalam zaman kita ini, dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mauta wal hayata, kematian dan kehidupan. Yang diciptakan itu bukan hidup dulu lalu mati Pak, tapi mati dulu, hidup, baru hidup. Kita lahir di dunia dari mati dulu Pak. Kita tidak ada menjadi ada kehidupan di dunia. Nanti sama, setelah di dunia ini kita ini akan mati, kemudian akan dihidupkan lagi. Ini rahasia mauta wal hayata. Kenapa kok tidak menciptakan hidup dulu baru mati? Ternyata mati dulu baru kemudian dihidupkan. Sama, besok di dunia ini kita akan mati semuanya, kemudian kita akan dibangkitkan lagi di akhirat. Untuk apa kita ini Allah menciptakan mati dan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal.
untuk mengetahui, untuk menguji kita. Jadi kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji apanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kita ini yang paling baik amal? Bukan paling banyak hartanya, bukan paling pintar, tetapi amal kita siapa yang paling baik. Bahwa azizul ghafur yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi evaluasi kita mestinya juga berkaitan dengan amal perbuatan kita ini. Terhadap besaran waktu ini di dalam istilah Islam itu ada 4 istilah ini sebagai tambahan. Pertama dikenal dengan waktu itu adalah ad-dahr dan al-insan. Al-ata al-insani hinu minad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukanlah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang dia waktu itu belum merupakan sesuatu yang ad-dahr itu adalah waktu di mana kita belum diciptakan. Tapi namanya adalah ad-dahr itu waktu juga, tapi kapan? Waktu kita belum diciptakan. Terhadap ad-dahr ini kita tidak memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jadi ada waktu sebelum kita diciptakan namanya ad-dahr. Yang kedua adalah al-ajal. Disebut juga dengan waktu namanya al-ajal. Di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Al-ajal itu artinya batas waktu. Maka kalau ada orang meninggal, kita sering menyebut wes ajale, artinya batas hidupnya sudah habis, sudah selesai. Ketika ajal menjemput kita, artinya batas waktu hidup kita sudah menjemput, sudah sampai pada kita, dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikuli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat itu ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Setiap umat, setiap manusia itu memiliki batas waktunya. Apabila telah datang waktu itu, batasnya itu, maka tidak akan bisa kita ini memajukan maupun mengundurkan syai'an sedikit pun, Pak. Namanya ajal, ya. Juga dikatakan waktu atau batas waktu. Dan kita makanya yang namanya takdir itu, yang mati itu adalah takdir bagi kita. Jadi ayat tadi itu berkaitan juga dengan takdir kita. Takdir kita itu yang ditakdirkan apa nih? Matinya, bukan cara matinya. Harus dibedakan antara takdir kematian dan cara mati. Jadi tidak ditakdirkan dia itu takdir bunuh diri, mboten. Takdir ketabrak sepur, mboten. Tapi bahwa hari ini jam sekian dia ditakdirkan mati. Asalnya batasnya itu hari ini jam sekian. Caranya mati beda-beda. Maka tidak ada ketika ada orang bunuh diri, kadang dia juga mengatakan peristiwa ajali, Pak. Artinya batas matinya sudah, matinya bukan bunuh dirinya. Terus takdire saja ini mboten pas, Pak. Takdire mati bukan takdire bunuh diri, Pak. Ya wujudnya sama-sama mati. Jangan sampai kita takdire bunuh diri. Takdirnya adalah mati.
kebetulan dia mengambil jalan bunuh diri. Jadi kalau ada orang naik sepeda motor kok ketabrak sepur, ya wes mesti takdirnya mati nih lagi. Penyebabnya kebetulan ketabrak. Yang ketiga waktu juga artinya adalah kalau al-waqt itu sebenarnya adalah batas suatu pekerjaan. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sebenarnya sholat itu bagi seorang mukmin sudah ditentukan batas waktunya. Artinya kalau tadi itu ajal itu batas waktu juga, tapi kalau waktu yang dimaksud waqt mauqutan itu adalah suatu pekerjaan, terhadap suatu pekerjaan. Maka jam kita itu namanya waktu nih Pak. Kita namakan kan ini adalah bukan ajal, tapi adalah jamnya adalah waktu yang kita pakai di Indonesia itu waktu Indonesia bagian barat itu sebetulnya bahasa Arab. Waktunya bahasa Arab yang dimaksud adalah batas waktu yang beda dengan satu pekerjaan. Yang malam itu waktunya sehari semalam itu 24 jam. Itu tambahan. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan waktu adalah yang disebut dengan masa. Itu juga artinya adalah waktu sebagainya dalam surat Al-Hasan. Itu istilah-istilah di dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu. Kita kembali lagi bahwa karena waktu ini kalau hilang harta itu bisa dicari, tapi kalau hilang waktu tidak akan bisa kembali lagi. Maka terhadap waktu ini kita harus berhati-hati. Evaluasi itu dalam rangka kita bukan menjadi orang-orang yang rugi. Kemarin kami sampaikan siapa orang yang rugi? Orang yang hari ini tahun kemarin sama dengan tahun ini stagnan. Ibadah ya tetap mau dia sholat, tetapi sholatnya ajab wae. Sunai ya semono wae tambah-tambah. Namanya adalah dikatakan orang yang rugi. Yang ibadah yang rugi karena sama. Makanya harus meningkat kita, mengalami peningkatan. Tapi yang disengalah kita orang yang jangan sampai orang yang celaka. Sekalipun siapa kita berkurang kualitasnya. Yang biasanya sholat jamaah rutin, ganti tahun malah semakin menurun. Namanya adalah yang celaka. Apa saja? Ini tujuan dari evaluasi kita. Nah, terhadap pekerjaan kita, amalan kita seperti tadi itu ahsanu amal kita di dunia ini sebetulnya lebih diberatkan pada bagaimana agar hidup kita ini menjadi manusia-manusia yang amalnya itu senantiasa baik. Karena tujuan kita di dunia ini untuk diuji oleh Allah adalah dilihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Rasulullah SAW bersabda, paling enggak ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam evaluasi kehidupan kita ini. Tahun baru ini bisa kita evaluasi 4 hal kita, amalan kita. Jadi, termasuk juga adalah ujian kita, ujian bagian dari amaliyah kita. Maka bahasanya adalah liyabluwakum itu kan untuk diuji siapa dari kita yang paling banyak, paling baik amalnya. La tazulu qadaman abdi yaumal qiyamah, tidak akan Rasulullah SAW bersabda,
tidak akan bergeser qodama abdi, telapak kaki seorang hamba kiamat pada hari kiamat hatta yus'alu sampai dia itu ditanya 4 hal. Jadi nanti kita di hari kiamat pada hari penghitungan itu kita semua nanti itu akan ditanya dan tidak akan ganti orang apanya. Kalau 4 pertanyaan itu belum dijawab, jadi ada pertanyaan kubur, ada pertanyaan yang hisab. Apa yang kemudian ditanya pada yaumul hisab itu atau yaumul qiyamah itu? Yang pertama adalah ditanya an umrihi bima afnahu. Pertama ditanya tentang umur kita. Nah, kita evaluasi umur kita sampai sekian ini. Bima afnahu, kemana dihabiskannya? Di umur kita dipakai, dihabiskan untuk apa? Yang 30 tahun ya selama 30 tahun, yang 40 tahun, yang 60 tahun, itu juga akan ditanya untuk apa umur kita itu selama 40 tahun. Kemana kita selama 40 tahun? Terkait dengan apa? Ya amal kita. Maka ada hadis yang lainnya, iktanim khomsan dan khomsin. Kadang dengan umur kita, sababaka qobla haromika. Muda kita sebelum datangnya tua. Kemudian sehataka sebelum sakit kita. Di sehat kita yang ditanya sebelum sakitnya. Sakit soal bukan alasan. Oke. Sama sebetulnya tua itu juga kebanyakan alasan sudah lemah kita. Maka sebaik-baik amal itu yang ketika masih muda karena masih kuat, masih rusuk. Ketika sehat juga seperti itu. Orang yang sakit dengan orang yang sehat itu mestinya amalnya bagus yang sehat, bukan malah sebaliknya. Kemudian faro kita, kosong kita sebelum sibuk kita, sempit kita sebelum sibuk, sempat kita sebelum sempit kita. Jadi waktunya putar sebelum miskin kita. Yang terakhir apa? Itu bagian dari umur kita, semua akan ditanya. Harus kita evaluasi umur kita ini selama sekarang ini semakin baik atau semakin berkurang. Ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah yang disebut sebaik-baik manusia? Dan dengan umur. Qala, maka Nabi menjawab, mantula umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wasarunas, dan sebaik-baik manusia adalah tula umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik jelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi amalnya jelek. Jadi bukan yang paling baik itu yang semakin sepuh, belum tentu. Jadi kembali lagi adalah amal kita. Jangan sampai kita ada yang meninggal kita kemudian tetangganya alhamdulillah. Dengan tandanya kan itu pakai. Kalau sing meninggal malah alhamdulillah. Berarti itu mesti oleh masalah Pak ya. Senang sih Pak, alhamdulillah orang sing aman desa itu aman ya. Itu salah satu dunia apa? Sosial kita mudahnya seperti itu.
Meskipun sajane wedi Pak. Tapi seperti itu menandakan bahwa orang itu cinta. Nah, panjang umur itu seperti apa? Salah satunya panjang umur itu orang akan diingat terus. Orang yang silaturahmi itu panjang umur, meskipun sudah meninggal, orang yang silaturahmi itu diingat terus. Diingat apa? Dia kebaikannya tadi itu. Termasuk orang yang panjang umur itu, dia selalu diingat kebaikannya. Basiratnya termasuk panjang umur. Insya Allah hasuna amaluhu. Nah, diingat terus, yang diingat apa? Oh, dia mendirikan pondok di sini, perjuangannya di sini, itu masuk adalah orang yang dikatakan tadi itu panjang umurnya dan baik, sudah meninggal puluhan tahun, ratusan atau puluhan Pak? Ratusan tahun, tapi kita masih ingat, kita nggak pernah ketemu, tapi kita ingat, oh dulu ini peninggalnya di sini membuat pondok dulu, berjuang melawan penjajah. Apa ada orang yang puluhan tahun, ratusan tahun diingat kejelekannya Pak? Ya ada. Koron nih koron ini seberapa apa nih Pak? Saya ingat terus ya Pak. Pelit sedunia ini koron. Jadi itu adalah panjang umurnya, tapi bukan umur. Pertama, evaluasi kita kait dengan umur kita. Yang kedua akan ditanya wa'an ilmihi fima fa'ala, dan terhadap ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Kalau tadi umur kemana kita menghabiskannya, kalau ilmu bagaimana kita mengamalkannya. Ada orang yang berilmu tetapi dia itu hanya untuk dirinya sendiri. Ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu mangke awake dhewe. Apalagi kok ora dilakoni. Ora ditularke wae itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi melakukan itu ilmu. Ibu-ibu dan ilmu masak, komponen takon, kayak Bu. Itu ilmu Bu. Amal ilmu saingi orang pokok. Kita kan kadang ilmu mau mengamalkan tuh kadang kita ilmu dunia kadang terpanggil bahwa persaingan. Padahal kalau kita ini mengamalkan ilmu resep kita kemudian dipakai orang lain, kok orang lain itu laris menjadi penghidupan dia, maka setiap kali orang yang datang membeli makanan itu kita mendapatkan multi level pahala juga Pak, kalau kita ikhlas. Karena keluarga jadi hidup, kita menjadi perantara bagi rezeki dia. Ya Pak, saya ilmunya bagaimana kita mengamalkannya. Nah, ilmu ini yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu ilmu yang bermanfaat dikatakan sebagai termasuk sedekah jariah. Ya, ilmu apa asal itu mendatangkan kemanfaatan, insya Allah menjadi sedekah jariah. Jadi yang hisab nanti kalau kita itu banyak mengamalkan ilmu yang mendatangkan kemanfaatan, insya Allah itu akan baik bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka doa kita itu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan.
Ya Allah, saya mohon kepadamu yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, yang halal, dan juga amalan yang diterima. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Yang lainnya itu satu-satu, Pak. Kalau kaitannya dengan harta, dua pertanyaan, Pak. Kalau kan satu-satu nih. Nih harta dua pertanyaan. Pertama adalah terhadap hartanya, dia akan ditanya min aina tasabahu. Dari mana diperoleh harta itu? Setelah hartanya diperoleh, wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakannya? Maka kalau sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kepingnya bukan menjadi orang kaya, tapi justru menjadi orang miskin. Bahkan Nabi pun berdoanya, ya Allah jadikanlah menjadi orang yang miskin. Karena apa? Kalau kaya itu tadi itu lainnya main satu pertanyaan, harta itu dua pertanyaan. Nah, nanti yang kaya-kaya itu punya surga kaya dhewe, Pak. Banyak pertanyaan. Semakin banyak hartanya, boleh kabeh, Pak. Jadi nanti semuanya tercatat, Pak. Jadi harta kita juga tercatat sumbernya dari satu pintu atau banyak pintu, semakin banyak sumber. Kayak kalau PNS satu pintu, Pak, gaji tok, cepet, Pak. Ini kayak pedagang, pengusaha tidak hanya satu, kontraktor ya, makan macam-macam, Pak. Itu nanti pertanyaannya ya banyak. Terkait harta ini ada kisah yang perlu kita ambil hikmah. Jangan sampai evaluasi kita terhadap harta kita itu seperti Qarun. Qarun itu orang terkaya atau bukan, Pak? Sebetulnya bukan terkaya, tetapi apa? Ya hartanya sangat banyak. Saking sugih sampai di Indonesia pun bodoh disebut harta Qarun, Pak, nggih. Saking kayanya. Inna Qaruna min qaumin Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Musa. Jadi Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa. Fabagha alaihim. Dia itu berperilaku zalim terhadap mereka. Fabagha alaihim. Maksudnya bagaimana? Qarun itu berperilaku terhadap kaumnya. Nah, dia orang kaya tetapi bahasanya pelit, Pak. Di ayat ini menceritakan sesungguhnya kezaliman Qarun itu, dia itu kaya tetapi dia tidak mau memberikan hartanya tadi itu, tasarrufnya untuk apa? Itu kepada orang-orang miskin itu tidak pernah memberi. Wa atainahu minal kununzi ma inna mufatihatun latanu. Allah telah memberikan perbendaharaan harta yang sangat banyak. Inna mafatihahu, semuanya kunci-kuncinya itu dipikul oleh sangat berat dan dipikul oleh orang-orang yang sejumlah orang yang kuat, kuatin. Jadi digambarkan di Al-Quran itu dia orang yang memiliki harta yang banyak, yang kunci-kuncinya itu dipikul oleh orang-orang yang kuat, banyak orang. Irqala qaumuhu la tafrah. Kaumnya sudah mengingatkan, ini bentuk kezalimannya, Pak.
Jadi sudah diingatkan oleh kaumnya, janganlah engkau berbangga terhadap harta itu. Inna woha la yuhibbul farihin. Jadi dia itu terlalu bangga dengan hartanya, kemudian dia tidak mau berbagi dengan masyarakat, dengan orang lain untuk pertanggungjawabannya. Kemudian sudah diingatkan oleh kaumnya, oleh masyarakat saat itu. Ini kita doanya apa? Ternyata ini adalah peringatan masyarakatnya Qarun kepada Qarun. Wattaqi bima ataka Allahu daral akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupa bagianmu, kehidupanmu terhadap dunia. Maksudnya Qarun itu diingatkan, janganlah engkau carilah pahala kehidupan akhirat dengan apa yang telah Qarun dengan harta yang banyak itu diingatkan. Jangan lupa kehidupan dunia, tetapi harta kenikmatan itu untuk mencari kehidupan akhirat. Wa asin kama asanallahu ilaika wa tablu fasada. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan yang membuat kerusakan. Apa jawaban Qarun terhadap diingatkan tadi itu? Kamu kan wis dibei bondo sing akeh, terus rezeki sing akeh, sing mikul wae mati kabotan, Pak. Diingatkan Allah yang menimpa itu, Allah memberikan kebaikan padamu itu, carilah pahala kehidupan akhirat. Maksudnya kan apa? Ya kan sedekah, kan memanfaatkan hartanya itu nanti dipakai buat apa? Buat bangun, buat, dan sekarang ya buat amal jariah, Mbak. Karena harta itu berhenti yang kita rasakan di sini. Ini kesombongannya Qarun. Qala innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang aku miliki ini, kekayaan yang saya miliki ini, semua karena ilmuku. Utitu ala indi. Semua harta yang aku miliki itu semuanya dikarenakan ilmu yang telah saya miliki. Itu sombongnya Qarun, Pak. Masa pinter aku boleh duit dewe, aku sendiri tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan bagi-bagi karo orang lain. Awalam ya'lam anna wa qad ahlaka min qabli minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aksaru jam'an. Kemudian jawabannya Bapak Ibu sekalian, apa Qarun itu orang terkaya? Ternyata bukan. Apakah dia Qarun? Apakah dia itu awalam ya'lam anna wa qad ahlaka? Apakah dia kalau tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan kaum-kaum sebelumnya yang lebih kuat dan juga aksarul jam'an, dan juga banyak mengumpulkan belum kalau ada umat yang lebih kuat, lebih perkasa, lebih kaya yang juga Allah binasakan karena kesombongannya ini. Memang Qarun itu diabadikan di dalam Al-Quran. Yang lebih kuat siapa Pak? Samud, kemudian Fir'aun kan katanya lebih banyak, kekuasaannya juga lebih kuat, tapi juga Allah binasakan. Nyapati kok kita sing boronime
Sithik Pak nggih. Ketika Allah mau membinasakan itu, wala yus'alu an dzunubihimul muslimin. Allah tidak perlu bertanya terhadap dosa-dosa mereka. Jadi kalau Allah itu mau membinasakan orang-orang yang berdosa itu, orang mau dipateni ya dimatikan. Ini adalah pengingat kita terhadap harta kita min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Kemana kita berikan dan dari mana kita mendapatkan. Jangan sampai apa yang kita peroleh itu dari rezeki yang haram. Ada kisah yang menurut saya sangat menarik di Kabupaten Semarang, daerah Bandungan. Itu ada petani alpukat, Pak. Jadi mereka itu dibina, kemudian ada satu rumah itu yang punya pohon alpukat dua, ada yang 3, ada yang 1, sehingga satu kecamatan itu alpukatnya banyak kandungan terkena alpukatnya. Itu setelah itu bina itu kemudian dibangun kesadaran mereka membayar zakatnya. Kalau hitungannya, kalau punya 1000 pohon satu kecamatan itu kalau satu pohon 100 kilo, Pak, kali 1000 berapa? Banyak nih, Pak. Pokoknya itu kalau bisa seperti itu, zakat 1 miliar itu mudah. Tetapi yang menurut saya menarik itu bagaimana Ustadz ini, Kiai ini memberikan penyadaran kepada masyarakat. Mereka itu entah itu punya pohon 1, entah itu punya pohon 2, mereka tidak mau zakatnya 2,5%. Mereka maunya zakatnya 10%, minimal ya 5%. Ketika ditanya, kenapa itu hanya punya 1 pohon yang hasilnya hanya 100 kilo, satu itu dijual 25.000, minimal 1 kilo itu 25.000. Berarti kalau 1 kilo berapa? 2,5 juta. Dia dapat 2,5 juta itu dia zakatnya itu kalau 10% berarti 250. Dia tidak mau zakatnya itu kalau 2,5% berapa? 25.000. Dia nggak mau 250.000. Kenapa dia tidak mau 2,5%? Jawabannya ini, Pak. 2,5% itu kan gaji apa? Zakatnya pegawai. Nah, pulau senes pegawai, pulau itu petani. Pertama nih Pak ya. Jadi dia merasa saya petani ya harus lebih banyak daripada pegawai. Loh, kenapa petani kok lebih banyak dari pegawai? Jawabannya pegawai itu beda dengan petani. Pegawai mendapatkan gaji karena pekerjaan dia, karena dia harus belajar, harus berusahanya seperti itu. Sedangkan saya petani itu saya mendapatkan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mau 2,5% karena merasa bahwa rezeki dia itu langsung dari Allah. Kalau pegawai tidak, pegawai dari pemerintah lah, ibaratnya itu. Jadi kudu sinau, kudu ini, sehingga dia menungso, itu rezekinya itu. Tapi kalau petani langsung dari awal, maka saya wajar kalau rezeki saya, zakat saya itu lebih tinggi dari petani. Barokah banget nih Pak. Makanya padahal kalau dia mau jadi pedagang bisa, Pak. 1 pohon, Pak. 1 pohon dijual kan berarti maksudnya perdagangan. Tapi dia juga nggak mau perdagangan, maunya pokoknya aku petani, karena petani rezekinya langsung dari itu sing pinten apa nih Bu? Baik ya ini ya Pak ya. Meyakinkan itu seperti itu. Makanya
kemudian rumah kafirnya hidup, ya. Rumah kafirnya itu hidup, rumah desa dinginya juga jalan dari itu, dari petani-petani yang hanya punya 2 pohon, 3 pohon, luar biasa. Itu bagaimana membangun kesadaran rezeki itu. Nah kita sama, kita kadang petani pekerjaannya apa? Ternyata di sana saya dapat ilmu bahwa petani itu merasa bahwa lebih tinggi daripada pegawai karena dia mendapatkan rezeki langsung dari Allah, seperti kaum sini Pak Yahudi ya Pak, mendapatkan pohon buah mana Pak, sawang ya Pak, dari surga langsung diturunkan. Rezeki kita juga seperti itu. Kita cara mencarinya bagaimana, mengimpakkannya juga semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablahu, serta tentang tubuhnya, jismihi fima ablahu, untuk apa digunakannya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh kita nih Bapak Ibu sekalian. Jasad kita yang sempurna, kita memiliki panca indera, kita memiliki akal, pikiran, kita juga memiliki qulub, hati. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini untuk apa digunakannya semua itu? Maka kita harus kembalikan bahwa Allah menciptakan kita semua ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Apakah amaliyah kita ini sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari kita, bagaimana tubuh kita ini, ketika tadi kami singgung di awal, sehat kita dipakai untuk apa? Sampai sekarang ini, muda kita seperti apa? Ibadah kita meningkat atau tidak? Kalau dulu di Mekah ada istilah arba'in, pulang dari Mekah, di sini kita terjaga enggak arba'innya? Sholatnya tidak hanya 17 saja, ibu-ibu sekalian, Pak sekalian, kalau kepingin sholat arba'in tidak harus di Mekah, di Madinah ya. Kalau di Madinah arba'innya itu 8 hari. 8 hari kali 5 rakaat namanya arba'in. Tapi kalau di sini di Indonesia arba'innya, kalau kita bisa itu 40 hari 40 malam, jadi 5 waktu 40 hari. Jadi hadis yang mendekati sahih itu sama, teks hadisnya bedanya adalah 40 rakaat sama 40 hari. Akan diampuni dan terbebas dari api neraka. Apa banget? Tapi kalau bisa minimal selama hidup kita, kalau bisa pernah arba'in yang ini kita. Jadi pernah arba'in yang 40 hari. Tidak boleh pedot. Boleh tertinggal ya besok ulangi lagi. Kalau kita bisa, ini Pak. Kita atau sepisah kita pernah 40 hari itu tidak pernah putus jamaah kita. Insya Allah kita akan terbebas dari siksa api neraka. Kalau itu tidak bisa, kita ganti lagi dengan arba'in yang kedua, yaitu arba'in sholat wajib kita dengan Pak 17 ditambah dengan sholat sunnah kita. Pilih dewe Pak. Pilih dewe nanti yang kira-kira bisa kita lakukan sehari 40 rakaat.
Jadi kalau itu sehari 40 rakaat. Kalau tadi kan 40 hari 5 waktu. Kalau ini sehari 40 rakaat. Rakaat sama, sing sama wajib. Oke, wajib jelas itu rakaat. Nek kok pengen cepet tambah 23. Betul nanti tambah sholat sunnah, sholat duhur, maghrib, isya, subuh ya. Mai kurang mai tambah duha. Makanya genepane sing sholat lain niku sholat lain digenepi nanggung di pokok mabuk. Nah, sholat lain digenep mau 2 rakaat sama 1 witir ya boleh okay. Tapi harus kita tingkatkan amaliyah kita dengan ibadah kita ini kan ya, dengan kesehatan tubuh kita mumpung masih kuat. Nanti sudah tidak kuat, kita sudah tidak akan bisa lagi. Nah, kita diberikan kesehatan ini atau diberikan jasad kita ini juga akan dievaluasi. Dipakai buat apa? Diberikan badan yang sempurna ini, pikiran yang sehat ini dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan evaluasi kita terhadap 4 perkara tadi itu bisa kita lakukan sehingga nanti kita bukan termasuk orang yang rugi, apalagi orang yang celaka, tapi kita menjadi orang-orang yang beruntung karena amal yang paling baik dan selalu meningkat setiap tahunnya. Kami punya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Sofri atas materi kajian yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah untuk kita untuk meniti di tahun baru ini. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, kami dari Ketakmiran mohon doanya karena insya Allah mulai hari ini kita sudah mulai pembangunan lantai 2, dimulai tadi pagi. Mudah-mudahan pembangunan bisa berjalan lancar untuk pembangunan pondok asrama putri pondok pesantren di Ponorogo. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, mungkin ada yang ingin menambahkan atau pertanyaan, kami persilakan. Semoga. Mungkin Dr. Irfan mau menambahkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menanyakan tentang arba'innya di Madinah dengan arba'innya di Indonesia. Bagaimana dan itu penjelasannya bagaimana? Apakah ada yang sahih begitu? Terima kasih. Monggo Bapak Ustadz untuk menyambah. Di itu dulu Pak, mikrofonnya di unmute. Sebentar ya Pak, Pak Dokter lagi azan.
Monggo Pak Ustadz untuk menjawab. Mic-nya masih itu, Pak Ustadz. Ditunjuk. Belum bunyi, Pak Ustadz. Mas Sobri, mic-nya belum ditutul itu loh. Masih ada selempangnya. Nggih. Monggo Pak Ustadz. Diklik mawon. Ya bingung ini. Mikrofonnya sih flarete. Mic-nya masih ada selempangnya. Selempang merah. Masih ada selempang merah itu. Enggak kedengeran suaranya. Ya belum muncul Ustadz Sobri. Di WA maan bawah di WA Pak Sabri. Sudah tak WA. Oh di WA. Itu Ustadz lagi meluncur ke situ. Ustadz lagi meluncur ke situ. Ada Ustadz lagi meluncur ke situ. Oh. Pak Sabri masjid Bu. Oh, masjid. Ini Mas Sobri. Ora krungu tapi ora iso Atus teng Mas Sobri nggih. gini. Teng alam barzan itu kan saged mireng jaba tapi mboten saged bales. Oh ya. Nggih, monggo. Nggih. Jadi untuk kalau hadisnya yang arba'in itu yang ada itu yang 40 rakaat 40 hari 40 malam. Itu yang jelas sahih. Insya Allah itu dengan yang arba'in di Madinah itu lebih sahih yang 40 hari 40 malam. Nggih, Mas Isvan, Pak Dokter nggih. Iya. Nah, kalau yang hadisnya sahih itu yang 40 hari 40 malam 5 waktu. Kalau yang tadi saya sebutkan arba'in yang lain, jadi sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah, itu kalau hadis teksnya tidak ada. Tetapi itu sebagai penyemangat kita bahwa kalau kita hitung itu kita sholat itu arba'in. Dari sholat wajib, kemudian sholat sunnah mu'akkadah, qobliyah ba'diyah, duha, ditambah sholat lail.
itu sebagai penyemangat kita bahwa kita bisa arba'in. Kalau sholatnya sudah ada, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat fajar, cuman jumlahnya untuk menjadi 40 itu sendiri. Gitu. Apakah bukan suatu yang mengada itu Mas Sobri? Ya, kalau kita kemudian mau mengatakan sholat arba'in sendiri ya mengada-ada. Ya, itu hanya tapi kalau kita niati apa ya? Untuk penyemangat kita gitu. Melaksanakan sunnah sehari 40 rakaat gitu. Jadi seperti arba'in di Masjid Nabawi itu kan sebetulnya hadisnya lemah, tetapi tetap dilaksanakan di Madinah itu untuk mengatur jamaah. 40 hari 40 malam 5 waktu itu. Berarti hanya untuk penyemangat nih Pak. Yang penting kita meyakini bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang tidak bisa untuk argumen, untuk sumber hukum seperti ini Pak. Untuk penyemangat amal soleh. Kalau hadisnya baca duha, sholat rawatibnya. Jadi seperti itu Pak Dr. Irfan. Ini yang tanya malah sudah off dulu. Oh, langsung lagi. Mungkin nanti bisa disambung di. Ya, kelihatan lagi. Oh, okay. Saya kira sudah keluar dulu dong. Ya. Ya, ini karena sudah masuk waktu Isya, sudah mulai jamaah. Mungkin nanti bisa disambung di pertemuan berikutnya oleh Sobri. Kita tutup dulu kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minal fatun qarib wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.